Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Syahreni dengan NIM 2202095021112 dari kelas PTKF. Baik, saya akan membacakan materi mengenai sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Adapun contoh sistem operasi modern yaitu Linux, Android, iOS, Mac OS X, dan Microsoft Windows. Selanjutnya, tipe sistem operasi. Yang pertama, Real-Time Operating System. Real-Time Operating System ini merupakan sebuah sistem operasi yang dirancang untuk melayani beberapa tugas pemrosesan data masuk atau keluar secara real-time tanpa penundaan. Yang kedua, Single User atau Single Tasking Operating System. Sebuah sistem operasi yang hanya menyediakan akses ke sistem komputer ke satu pengguna sekaligus. Adapun jenis operasi single user. Yang pertama, sistem operasi single user single tasking. Selanjutnya, sistem operasi single user multitasking. Yang ketiga, ada single user atau multitasking operating system. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi standalone. Sistem ini merupakan jenis sistem operasi komputer yang cukup lengkap. Sistem operasi ini dapat berdiri sendiri dan memiliki fitur-fitur cukup lengkap. Yang kedua, sistem operasi Live CD, yaitu untuk menjalankannya sistem operasi ini hanya perlu menggunakan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer. Yang ketiga, ada sistem operasi embedded, yaitu jenis sistem operasi komputer yang satu ini memiliki fungsi tertentu dan cukup spesifik. Sistem operasi ini tertanam langsung pada komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang terakhir, ada sistem operasi jaringan. Sistem ini merupakan sebuah sistem operasi yang khusus dibuat untuk menangani keperluan jaringan. Beberapa contoh sistem operasi komputer jaringan antara lain Windows Server, Novell Network, dan Red Hat. Selanjutnya, meningkatkan sistem operasi dengan utility software. Yang pertama itu backup. Fungsi backup data lebih mengacu pada faktor keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan komputer. Yang kedua, firewall. Firewall ini terbagi menjadi dua, yaitu hardware dan software. Next, yaitu screensaver. Yang keempat, ada intrusion detection system. Ada dua jenis intrusion detection system. Yang pertama, network-based intrusion detection system, dan yang kedua, host-based intrusion detection system. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu melindungi semua sistem. Yang kedua, proses pemasangan mudah. Yang ketiga, perlindungan firewall, spyware, dan email scanner. Dan yang terakhir, anti-spam. Adapun kekurangannya yaitu ukuran file besar, harga mahal, update membutuhkan koneksi internet, dan yang terakhir, salah mengidentifikasi program. Selanjutnya, keamanan sistem operasi. Yang pertama, autentikasi. Kedua, kata sandi 1 kali. Ketiga, ancaman program. Keempat, ancaman sistem. Dan yang kelima, klasifikasi keamanan komputer. Setelah itu, ada servis-servis pada sistem operasi. Yang pertama, eksekusi program. Yang kedua, operasi input atau output. Yang ketiga, manipulasi sistem file. Yang keempat, komunikasi. Yang kelima, menangani kesalahan. Yang keenam, pengelolaan sumber daya. Dan yang terakhir, perlindungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem operasi. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.